Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 15.674 masalah di APBN 2022 yang nilainya mencapai 18,3 triliun rupiah. Dengan rincian 1,8% atau 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 17,33 triliun rupiah. Selanjutnya 44,8% atau 7.020 dari permasalahan berkaitan dengan pelemahan sistem pengendalian intern dan 3,4% atau 538 permasalahan terkait dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar 1,04 triliun rupiah. Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset sebesar 2,41 triliun rupiah atau 13,9% dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar 17,33 triliun rupiah. Kabar baik untuk bos sawit dan petaninya. Pasalnya, harga komoditas minyak sawit mentah atau CPO melesat lebih dari 1% di sesi awal perdagangan Selasa. Dengan begitu, harga CPO telah menanjak selama 4 hari beruntun. Secara teknis, sejumlah analis memproyeksi harga CPO akan memperpanjang kenaikannya ke kisaran 3.549 hingga 3.608 ringgit Malaysia per ton karena telah menembus titik resistance di 3.477 ringgit Malaysia per ton. Di sepanjang bulan September 2022, harga CPO masih anjlok 17,6% dan menjadi penurunan secara bulanan selama 5 bulan beruntun. Selain itu, kenaikan harga CPO juga dibantu oleh harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade yang berakhir naik 0,7%, sedangkan bursa komoditas Dalian ditutup minggu ini untuk liburan. Minyak sawit dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak terkait karena mereka bersaing untuk mendapatkan bagian di pasar minyak nabati global. Pertama dalam sejarah, ekspor batu bara dari Indonesia ke Eropa mencetak jumlah yang fantastis. Negara-negara di Eropa mencari substitusi impor batu bara dari Indonesia. Negara Eropa yang berburu batu bara Indonesia diantaranya Polandia, Belanda, Yunani, Spanyol, hingga Jerman. Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia atau APBI mencatat ekspor batubara Indonesia ke Eropa mencapai 3,5 juta ton hingga 4 juta ton pada Oktober 2022 ini. Eropa memang sedang membutuhkan bahan baku batubara untuk kebutuhan energi kelistrikan negaranya di tengah krisis energi yang sedang melanda negara-negara Uni Eropa tersebut. Batubara asal Indonesia menjadi substitusi impor Eropa tatkala negara-negara tersebut mengenakan sanksi ekonomi berupa penyetopan batubara dari Rusia yang menjadi andalan mereka. Gara-gara Perang Dunia, Polandia resmi menuntut Jerman 19.000 triliun rupiah. Kementerian Luar Negeri Polandia secara resmi telah mengirimkan nota diplomatik kepada Jerman terkait kerusakan yang ditimbulkan negara itu saat Perang Dunia Kedua. Langkah yang diambil itu datang setelah partai nasionalis yang berkuasa memperkirakan Jerman berhutang kepada negara itu sebanyak 1,26 triliun dolar AS. Di sisi lain, Jerman menyatakan bahwa utang negara itu pada negara lainnya akibat Perang Dunia telah diselesaikan. Juru bicara Kemenlu Polandia Lukas Jasina mengatakan bahwa Rau akan mengangkat masalah ini dengan menlu Jerman Annalena Baerbock selama kunjungannya ke Warsawa pada hari Selasa. Jerman sendiri memulai Perang Dunia II dengan menyerang Danzig, Polandia pada 1939. Saat itu, Jerman yang dikuasai Partai Nazi dengan pemimpin Adolf Hitler. Penurunan tajam harga saham dan obligasi Credit Suisse memunculkan spekulasi liar bila bank papan atas Eropa itu akan menjadi korban pertama dari pelbagai krisis yang sedang melanda benua biru. Pasalnya, Credit Suisse dilanda kredit default swaps atau premi asuransi proteksi gagal bayar. Pelaku pasar mulai was-was jika bank skala internasional ini bakal menjadi the next Lehman Brothers. Credit Suisse menjadi perhatian pasar karena menderita kerugian 4 miliar Swiss francs atau setara 4 miliar dolar Amerika dalam 3 kuartal. Selain itu, Credit Suisse juga disinyalir memiliki masalah permodalan akibat biaya restrukturisasi, ekspansi, dan pemenuhan aturan rasio permodalan. Analis Deutsche Bank memperkirakan Credit Suisse membutuhkan tambahan permodalan sekitar 4 miliar Swiss francs, sedangkan analis di Kiev, Bruyeti, dan Woods bahkan memperkirakan kebutuhan modal sebesar 6 miliar Swiss francs. Hal inilah yang memicu kekhawatiran pelaku pasar. Menanggapi isu negatif tersebut, pasar Credit Suisse ambruk 10% pada pembukaan perdagangan 3 Oktober 2022, serta anjlok hampir 30% selama sebulan terakhir.